Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Ribowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan filsafat idealisme dan filsafat materialisme. Filsafat pendidikan idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Aliran idealisme ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajaran yang menggambarkan dalam ide sebagai suatu tenaga yang berbeda dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Ada beberapa jenis filsafat idealisme, yaitu idealisme subjektif, idealisme objektif, idealisme personal. Adapun tokoh-tokoh filsafat idealisme yaitu yang pertama Plato. Pada era masa 447 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Tokoh filsuf idealisme yang kedua adalah Immanuel Kant. Pada tahun 1724 sampai dengan 1804 Masehi. Ia menyebarkan filsafat idealisme transendental atau idealisme krisis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh dan tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu dalam forum intuisi kita. Tokoh filsuf idealisme selanjutnya adalah Pascal. Pada tahun 1623 sampai dengan 1662 Masehi. Kesimpulan dari pemikiran Pascal antara lain, pengetahuan diperoleh dua jalan, yaitu akal dan hati. Yang kedua, manusia besar karena pemikiran, namun hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia yaitu pikiran manusia itu sendiri. Yang ketiga, filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan sempurna. Tokoh filsuf selanjutnya adalah J.G. Fichte pada tahun 1762 Masehi sampai dengan 1914 Masehi. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena. Pada tahun 1810 sampai dengan 1812 Masehi, ia menjadi rektor universitas di Berlin. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre, ajaran ilmu pengetahuan. Tokoh filsafat idealisme selanjutnya adalah F.W.S. Schelling pada tahun 1775 Masehi sampai dengan 1854 Masehi. Dan W.F. Hegel 1770 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan dan pekerjaan. Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Keunggulan harus ada pada guru, baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada pun satu unsur yang harus ada pada yang lebih penting di sekolah selain guru. Filsafat selanjutnya adalah filsafat pendidikan realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang objek pengetahuan manusia
berada di luar diri manusia. Realisme bertolak belakang dengan idealisme, karena realisme memandang suatu bukti yang secara real, secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam bentuk pikiran akal atau pikiran manusia. Filsafat realisme terbagi menjadi dua, yaitu realisme klasik dan realisme alam atau religius. Tokoh aliran filsafat realisme adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagiria pada tahun 384 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles adalah objek bertepatan dengan logika dan akal. Tokoh aliran realisme selanjutnya adalah Johann Amos Comenius, menyatakan bahwa pendidikan harus universal. Dan tokoh aliran selanjutnya adalah William MC Godkin. Tokoh ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Fans yang selanjutnya adalah Franz Bacon, menyatakan pikiran yang nyata dengan menggunakan sentuhan indrawi. Selanjutnya John Locke, menurutnya pengetahuan manusia itu seperti batu keras yang tertetes air, lama kelamaan akan cekung. Seperti itulah akal manusia yang sering diasah. Konsep umum realisme adalah suatu aliran filsafat yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lainnya. Itulah materi yang saya sampaikan. Mohon yang tentu saja masih banyak kesalahan dan kekurangnya. Kepada Bapak dosen pengampu Amiruddin, saya memohon maaf atas kekurangannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.